Hai guys, selamat datang di Bela Bala, belajar bareng langit. Kali ini di part 5 kita bakal bahas tentang yang namanya regresi linear. Oke guys, this is not really hard word ya guys, santai aja. Jadi apa itu regresi linear sebenarnya? Basically regresi linear adalah alat prediksi untuk menemukan hubungan linear antara variabel X dan Y. Sehingga kita bisa memprediksi nilai Y dari nilai X yang diketahui. Nah, untuk beberapa kasus di industri kita itu ada tentang PLTS ya, yang dimana misalkan variabel X-nya itu intensitas radiasi dan variabel Y-nya adalah daya yang dihasilkan. Nah, dari kedua variabel ini, misalkan kita ingin mengetahui daya yang dihasilkan dari variabel X, dari variabel Y, um, dengan data yang kita punya di variabel X, kita akhirnya bisa tahu. Jadi umpamanya itu misalkan kita cuma tahunya di X nih, misalkan ya, dalam grafik nih. Kita cuma tahunya yang di X ini nih. Nah, kita tuh jadi bisa tahu di Y-nya itu gimana. Misalkan datanya tuh di X kayak apa? Ada sekian gitu. Nanti dari X itu kita bisa tahu akhirnya daya yang dihasilkan berapa. Ini dia dayanya nanti. Pretty useful sih. Lalu untuk contoh berikut lainnya ada dari PLTU batubara, di mana variabel X-nya itu ada konsumsi batubara, dan variabel Y-nya itu ada energi terproduksi, transmisi listrik juga ada itu panjang jalur dengan kehilangan daya. Nah, syarat utamanya adalah hubungan ini harus bersifat linier dan datanya itu harus bervariasi, tidak konstan gitu. Linier berarti ya nggak bisa dong kita bahas misalkan lintas gini nih. Misalkan kita bahas intensitas radiasi dengan konsumsi batu bara gitu. Ini nggak bisa nih guys. Misalkan variabel X-nya intensitas radiasi, tapi terus variabelnya konsumsi batu bara. Itu kan nggak nyambung ya guys. Basically gitu. Untuk rumus yang bakal kita pakai, itu adalah ini. Nilai prediksi Y sama dengan beta 0. Beta 0 itu berarti intercept atau titik potong sumbu Y saat X 0. Dan B1 adalah slope kemiringan garis dikali dengan X yang adalah variabel prediktor. Atau ini data input kita guys. Kita lanjut ya. Nah, beta 1 dan beta 0 atau yang tadi kita sebut tadi slope dan intercept itu dihitung dari data menggunakan rumus ordinary least squares atau kita bisa singkat OLS. Bukan outdoor learning space ya tapi ya. Nah, di slope ini akan menentukan seberapa curam garis itu naik atau turun. Artinya berarti setiap X naik satu satuan, Y itu bakal berubah sebesar slope-nya, satuan slope-nya. Kalau untuk intercept, berarti dari posisi awal garis. Ini tuh menunjukkan posisi awal garisnya. Berarti ya itu tadilah nilai prediksi Y ketika X sama dengan 0. Nah, seperti yang bisa kita lihat di grafik ini ada slope-nya ya. Jadi kalau misalkan angka slope-nya kecil, berarti kemiringannya nggak bakal sebesar itu. Mungkin lebih turun. Nah, mungkin segini nih guys jadinya. Jadi basically yang kita bisa inferensikan dari grafik ini, slope itu bakal bilang seberapa nanjak garisnya, dan intercept itu bakal ngasih tahu kita garisnya itu mulai dari mana. So basically that. Nah, kita langsung lanjut aja ke studi kasusnya ya. Misalkan nih, seorang engineer di PLTS, kita ya sebagai seorang engineer di industri, mencatat data selama 5 hari. Nah, data ini adalah pertama rata-rata intensitas radiasi matahari sebesar 520 watt per meter kuadrat. Dan rata-rata daya yang dihasilkan adalah 78 kW. Nah, dari data cerita ini kita bisa inferensi statistiknya itu. Yang pertama ada variabel X-nya nih dan variabel Y-nya. Nah, akhirnya data yang diperoleh adalah slope-nya itu 0,145 dan intercept-nya adalah 2,6. Pertanyaannya itu berapa kilowatt daya yang dihasilkan panas surya kalau besok intensitas radiasinya itu diprediksi 650 watt per meter persegi. Langsung kita lanjut aja. Karena yang ditanyakan berapa kilowatt daya yang dihasilkan sekian, bla bla, kita bisa langsung pakai rumus regresi linear, yang dimana
Y-nya itu sama dengan intercept ditambah slope dikali X. Kita masukin rumusnya di sini. Berarti 2,6 ditambah 0,145 dikali 650. Karena X-nya itu 650 untuk area shock. Nanti jawabannya adalah setelah dikalkulasikan 96,85 kilowatt. Jadi kita umpama bisa melihat ke masa depan guys ini. Kita memprediksi melalui regresi linear ini. Kalau dari grafik bisa kita lihat nih di sini. Kalau umpamanya ya, kalau slope-nya itu kecil, nanti garisnya bakal lebih landai seperti yang di bawah ini. Dan kalau slope-nya besar, bakal ada garis yang curam gini. Artinya, sedikit perubahan radiasi langsung berdampak besar pada daya. Jadi, ya sesuai yang kita bahas tadi guys, ini kan yang bawah ini radiasinya, variabel X-nya nih. Yang ini variabel Y-nya. Jadi kalau slope-nya itu besar, itu menandakan bahwa variabel X yang dikit aja itu bisa mempengaruhi variabel Y-nya secara besar. Kalau slope-nya kecil, itu sebaliknya. Radiasi ini nggak terlalu mempengaruhi dayanya. Jadi itu aja buat materi kali ini guys. Sangat sederhana, sangat basic, sangat oke. Dan semoga materi kali ini bisa membantu kalian buat lebih memahami analisis regresi linear ya terutama. Dan ya, itu aja buat kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya guys. See you on the next episode. Bye.